Baik, saya rasa sudah join semua ya, Bapak Ibu. Izin untuk kami mulai acara hari ini. Izin juga untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rama Fauzi selaku Kasubag Humas BPK Perwakilan Provinsi Wano, yang juga akan membacakan agenda kita hari ini dan beberapa informasi penting di dalamnya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Ibu Jemima Vanessa Rara Tandiabang selaku Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Wano, Ibu Deskri Gloria Linggialo selaku Sekretaris Daerah Provinsi Wano, Ibu Andi Siti Fahmirianti selaku Inspektur Pemda Provinsi Wano, Bapak Fauji Cahyo Pandu Pratomo selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Wano, Bapak Hafiz Mahmud selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Wano, Ibu Mutia Rahmawati selaku Kepala Subauditorat Wano II, Bapak Aldrianto Munir selaku Kepala Bagian SMK KPD Dinas Pendidikan Provinsi Wano, Alfrian P. Minggu selaku Ketua Tim Pemeriksa Subaud Wano II beserta anggota tim, serta peserta yang menghadiri acara ini secara daring. Selamat pagi Bapak, Ibu. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu dari pemerintah Provinsi Wano dalam pertemuan yang kita adakan secara daring ini untuk menyampaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kinerja sama industri dan dunia kerja dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing tahun anggaran 2020 dan semester 1 2021 pada pemerintah Provinsi Wano tahun anggaran 2021. Agenda akan dimulai dengan kata sambutan dari kami yang diwakilkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Wano, Ibu Jemima Vanessa Rara Tandiabang. Kemudian selanjutnya, kata sambutan dari Sekretaris Daerah Provinsi Wano, Ibu Deskri Gloria Linggialo. Kemudian masuk ke acara inti, yaitu Forum Teknis Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kinerja yang dipimpin oleh Kasubag Wano II, Ibu Mutia Rahmawati, dan terakhir ramah tamah dan foto bersama. Sebelum memulai acara, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Wano untuk memberikan kata sambutan. Izin Ibu Rara untuk waktu dan tempat. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bu Deskri selaku pejabat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Wano, serta Bapak Ibu jajaran dari pemerintah provinsi. Kemudian saya sampaikan salam juga untuk tim pemeriksa Bu Mutia beserta anggota tim yang saya banggakan. Terima kasih untuk waktunya bagi kita semua yang bersedia hadir pada saat ini. Apresiasi setinggi-tingginya saya berikan kepada seluruh Bapak Ibu dan seluruh jajaran Pemprov yang telah berusaha untuk melaksanakan hasil rekomendasi dari tim pemeriksa kami dalam waktu 60 hari ini. Saya juga berusaha berterima kasih atas usaha-usaha dari pemerintah sebagai itikat baik untuk memenuhi kewajiban sebagai entitas. Seperti yang kita ketahui, memang seharusnya entitas yang diperiksa oleh BPK ini wajib untuk menindaklanjuti atas rekomendasi yang sudah kita berikan di dalam LHP ya, termasuk pemeriksaan kinerja yang akan kita bahas pada saat ini. Nah, maka dalam pertemuan hari ini mungkin tim pemeriksa bersama tim dari Pemprov akan mendiskusikan hasil pemeriksaan atas dokumen tindak lanjut. Kemudian nanti sebagai PR kita bersama atas rekomendasi yang mungkin belum dilaksanakan oleh tim pemerintah, nanti kita diskusikan bagaimana solusinya, bagaimana rencana tindak lanjutnya, dan mungkin nanti apakah nanti pemeriksa ingin melakukan pengecekan kembali ya atas bukti-bukti pelaksanaan rekomendasi, mohon bantuan dan kerjasama kepada Bapak Ibu dari tim pemerintah.
Nah, mungkin untuk lebih teknisnya dan lebih rincinya akan disampaikan oleh Bu Mutia dan Pak Alfrian ya sebagai ketua tim. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya berharap semoga pertemuan kita hari ini dapat berjalan lancar dan dapat mencapai kata sepakat ya untuk memenuhi tujuan kita bersama. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kalan. Kemudian selanjutnya kata sambutan akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Wano, Ibu Deskri, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Jemimah Vanessa Rara Tandiabang selaku Kepala BPK Perwakilan Provinsi Wano beserta jajarannya, dan Bapak Ibu perwakilan dari pemerintah Provinsi Wano beserta jajarannya. Pertama-tama saya mewakili pemerintah Provinsi Wano mengucapkan terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Wano yang telah mengundang kami dalam pertemuan mengenai progres tindak lanjut BPK dan pemerintah Provinsi Wano. Kami juga mengucapkan terima kasih atas rekomendasi terhadap laporan kinerja entitas kami. Kami telah mengupayakan melakukan semua rekomendasi yang telah diberikan kepada kami. Dan kami berharap setelah dilakukannya tindak lanjut untuk rekomendasi ini, maka laporan kinerja dari Pemprov kami ke depannya akan menjadi makin baik dan lebih baik lagi. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Sekretaris Daerah, Ibu Deskri. Kemudian kita masuk ke acara selanjutnya yang merupakan acara inti, yaitu penyampaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kerjasama industri dan dunia kerja dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing tahun anggaran 2020 dan semester 1 2021 pada pemerintah Provinsi Wano tahun anggaran 2021. Untuk mempersingkat waktu, kepada Kasubag Wano II, Ibu Mutia Rahmawati dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin, Bu Kalan. Pagi hari ini dalam kegiatan progres tindak lanjut antar BPK dan Provinsi Wano mengenai pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kerjasama industri dan dunia kerja dalam rangka mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tahun anggaran 2020 dan semester 1 2021 pada pemerintahan Provinsi Wano tahun anggaran 2021. Nah, izinkan saya memperkenalkan tim selaku ditugaskan memeriksa Provinsi Wano sendiri. Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim pengendalian teknis yang diketuai oleh Mas Alfrian dan juga dibantu oleh 3 orang anggota tim, ada Mas Yoga, Mbak Sisilia, dan Mbak Aryani. Nah, selanjutnya berdasarkan dokumen yang telah diupload oleh pihak Provinsi Wano, sudah kami terima dan review. Kemudian untuk detail lebih lanjutnya mengenai hasil pemantauan dan rekomendasi akan dibahas oleh Mas Alfrian. Kepada Mas Alfrian, selaku Ketua Tim, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Mutia selaku Kasubag Wano II dan juga sekaligus pengendali teknis. Saya langsung masuk saja pada pembahasan teknisnya. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan pemeriksaan kinerja yang telah ditetapkan melalui keputusan BPK nomor 10 tahun 2020, bab 7 mengenai pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja pada paragraf yang ke-6, dijelaskan ada 3 tahapan dalam melakukan pemantauan TLHP atau tindak lanjut hasil pemeriksaan, yaitu yang pertama, penatausahaan, di mana kami sebagai tim pemeriksa mengumpulkan bahan pemantauan TLHP untuk dilakukan penelaahan atas bahan tersebut. Bahan-bahan yang kami kumpulkan berupa LHP tahun sebelumnya dan juga hasil resum laporan TLHP sejak pertama kali dilakukan pemeriksaan dan juga dokumen pendukung terkait tindak lanjut yang telah dilakukan oleh entitas berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Nah, kemudian pada tahapan yang kedua ada penelaahan TLHP. Penelaahan TLHP adalah proses penelaahan dokumen melalui desk review. Nah, proses inilah yang sedang kita laksanakan sekarang. Nah, kemudian yang ketiga
adalah tahapan pelaporan pemantauan TLHP. Adalah tahapan di akhir kegiatan ini ketika kami telah mendapatkan konfirmasi dari Bapak Ibu sekalian sebagai pihak entitas untuk selanjutnya kami jadikan pertimbangan dalam menyusun laporan pemantauan TLHP. Nah, sebagai ketua tim, saya juga telah membagi tugas kepada setiap anggota tim untuk melaksanakan review atas rekomendasi yang diberikan BPK terhadap tindak lanjut yang telah dilakukan oleh entitas berdasarkan dokumen pendukung yang telah diupload pada sistem informasi kami yaitu SIPTL. Nah, saya berikan kesempatan kepada setiap anggota tim untuk dapat menjelaskan mengenai hasil temuannya. Silakan, rekan-rekan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin melaporkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP, terdapat temuan berupa pemerintah Provinsi Wano belum memiliki upaya nyata memfasilitasi sekolah menengah kejuruan untuk memperoleh kerjasama IDUKA, atau dalam hal ini dunia industri dan dunia kerja. Beberapa rekomendasi untuk pemerintah Provinsi Wano, salah satunya agar pemerintah Provinsi Wano menyelaraskan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, menyusun perda dan dokumen perencanaan terkait kebijakan revitalisasi sekolah menengah kejuruan, yang diantaranya terdapat kebijakan fasilitas dan intensif yang dapat mendorong peningkatan peran IDUKA. Dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dan melegislasi peta jalan revitalisasi sekolah menengah kejuruan. Berdasarkan tindak lanjut yang dilakukan pemerintah provinsi yang memerintahkan sekretaris daerah melalui surat nomor 700/541 garing tanggal 21 di bulan Februari tahun 2022, diharapkan entitas dalam hal ini pemerintah Provinsi Wano untuk dapat menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi yang diberikan dan melaporkan setiap progres tindak lanjut yang dilaksanakan dalam aplikasi sistem informasi SIPTL. Dan yang menjadi titik fokus dalam pemantauan tindak lanjut ini, izin Pak Ketua untuk menyampaikan dan menanyakan kembali kepada entitas, dalam hal ini pemerintah Provinsi Wano terkait peraturan daerah. Apakah peraturan daerah tersebut sudah disahkan oleh DPR Provinsi atau bagaimana? Mungkin sekian laporan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan tim lainnya. Baik, terima kasih. Mohon izin melanjutkan, Pak. Selanjutnya terkait dengan temuan yang menjadi tanggung jawab saya, di mana menghasilkan rekomendasi agar Gubernur menginstruksikan ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi, kemudian memfasilitasi magang bagi guru-guru vokasi, serta melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan. Nah, mohon izin konfirmasi, Pak, apakah instruksi dari Gubernur tersebut yang telah disampaikan melalui surat sudah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan? Terima kasih. Izin Pak Ketua Tim untuk rekomendasi temuan yang menjadi tanggung jawab pemantauan saya rasa informasi yang saya dapatkan sudah cukup jelas sehingga tidak perlu melakukan konfirmasi kepada entitas. Terima kasih Pak Ketua Tim. Baik, terima kasih untuk penjelasan terkait temuannya rekan-rekan. Nah, saya persilakan kepada Inspektorat selaku penghubung antara BPK dan juga pihak entitas untuk dapat memberikan penjelasan terkait hal-hal yang tadi telah disampaikan oleh pemeriksa. Berdasarkan dokumen pendukung yang telah saudara upload pada sistem SPTL. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Terima kasih kepada Bapak Alfian selaku Ketua Tim dan juga anggota tim. Nah, dari hal-hal yang telah disampaikan oleh Bapak Alfian beserta rekan-rekan pemeriksa, di sini telah hadir pula Kepala Bapeda dan juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan konfirmasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan, yaitu terkait temuan fasilitas SMK untuk kerjasama IDUKA. Nah, terkait dengan rekomendasi yang pertama, kepada Kepala Bapeda saya persilahkan.
Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati sekalian, mohon izin. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaan yang telah diberikan. Jadi mengenai surat perintah dari Gubernur kepada Sekda ini, kenapa kami baru melampirkan surat perintah dari Gubernur kepada Sekda untuk penyelesaian RPJMD? Jadi karena proses penyusunan Perda ini masih sementara waktu sedang berjalan, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kami masih memerlukan waktu karena kebetulan masih dalam tahap pembahasan di DPRD. Untuk sementara mungkin itu saja yang masih bisa saya informasikan. Sekian dari saya, Pak dan Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Fauzi. Selanjutnya terkait dengan rekomendasi kedua kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, saya persilahkan. Baik, terima kasih kami selaku Kepala Inspektorat. Izin saya untuk melaporkan sesuai dari arahan dari Bapak Gubernur menginstruksikan kepada kami untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan praktik kerja lingkungan di setiap satuan pendidikan kejuruan yang menjadi tanggung jawab kami. Setiap satuan pendidikan telah melaksanakan kegiatan praktik kerja lingkungan. Namun dari evaluasi kami menganggap durasi praktik kerja lingkungan perlu mendapatkan tambahan karena juga sebagai pembelajaran nyata untuk siswa. Dan satuan pendidikan perlu melakukan perjanjian dengan unit penerima PKL mengenai konten praktik kerja lingkungan itu sendiri, sehingga setiap siswa bisa mendapatkan pengalaman kerja yang utuh dari kegiatan praktik kerja lingkungan. Untuk rekomendasi yang kedua, kami telah melakukan langkah-langkah yang yaitu memfasilitasi 50 guru magang untuk 35 sekolah di area kami. Dan diharapkan untuk kedepannya terdapat 30 sekolah lagi dari satuan area kami untuk dapat fasilitas yang lebih baik lagi untuk guru magang ini, untuk memfasilitasi guru magang ini. Saat ini juga kami telah berkoordinasi dengan satuan pendidikan untuk menindaklanjuti lebih lanjut. Untuk rekomendasi ketiga mungkin bisa dibantu dijelaskan oleh Bapak Aldri selaku Kepala Bagian Satuan Pendidikan SMK. Terima kasih Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu sekalian, terkait instruksi Gubernur telah kami lakukan koordinasi dengan Kepala SKPD, di mana ada beberapa kegiatan yang telah kami lakukan, yaitu kami telah melakukan identifikasi kebutuhan dari IDUKA untuk mengajar di SMK dan juga mengenai praktisi dari IDUKA yang telah mengajar di SMK. Nah, selanjutnya kami telah membuat petunjuk teknis bagi praktisi IDUKA sebagai pedoman untuk mengajar di SMK. Nah, dengan adanya praktisi dari IDUKA ini, kami harap kualitas dari siswa-siswa yang akan diajari ini bisa meningkat sebagaimana mestinya. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Selanjutnya saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu sebagai pihak entitas. Saya pikir cukup bagi kami tim pemeriksa untuk menjadi dasar dalam merumuskan status hasil tindak lanjut dan juga dalam penyusunan pemantauan PLHP kami. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Kasupal Tuano 2. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan oleh tim Mas Alfrian dan juga dari Provinsi Wano. Saya berterima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak Ibu dari Provinsi Wano dalam pertemuan progres tindak lanjut hari ini. Semoga Provinsi Wano ini bisa melakukan perbaikan atas rekomendasi yang telah kami berikan. Nah, dengan demikian, forum teknis ini saya akhiri, dilanjutkan dengan ramah tamah dan foto bersama. Mohon izin Bapak Ibu untuk mengaktifkan mode kameranya. Selanjutnya memberikan pose terbaiknya untuk dokumentasi kita di pagi hari ini. Oke, sudah siap ya Bapak Ibu semua? Dalam hitungan ketiga, saya take videonya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya akhiri pertemuan progres tindak lanjut hari ini. Sekian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.